di mana tinggalnya? Udah kenalan. Oh ini Ustadz Hanan, udah berubah. Dari awalnya marah-marah, jadinya pengen selfie. Ada yang kayak gitu. Lewat apa? Lewat senyum. Memang gak gampang teman-teman. Saya gak mengatakan ini berarti saya udah sempurna ya. Jangan dituntut Ustadz Hanan tuh harus sempurna kayak diomongin. Enggak. Toh Nabi juga kadang-kadang melakukan kekeliruan walaupun bukan kesalahan. Apalagi sekedar ustadz. Tapi bedanya orang soleh sama orang gak soleh. Orang soleh itu kalau ngelakuin kesalahan bisa memperbaiki. Dinasehatin, oh ya saya salah, perbaiki. Jangan berharap orang soleh itu suci. Enggak, dia manusia bukan malaikat. Malaikat ada kadang-kadang salah paham. Walaupun kesalahpahaman malaikat itu kemudian Allah perbaiki. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Intinya senangkan hati orang. Itu rahmah. Paling gampang hadiahin senyum deh. Kata Nabi, tahadu tahabu. Saling berhadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Ini cara menjaga persatuan atau membangkitkan semangat bersatu. Saling berhadiah. Jadikan program hidup kita. Pengen ngehadiahin temen, minimal hadiahnya apa? Senyum. Minimal hadiahnya apa? Qaulun ma'ruf sadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'minin. Amal yang paling disukai Allah adalah membahagiakan hati orang lain. Allah suka banget tuh. Terutama hati keluarga, orang tua, pasangan. Menghadiahkan dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Mama cantik banget sih mah. Itu langsung benar-benar sedekah pagi-pagi. Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi pengen sedekah, puji istri kita yang udah punya. Yang belum, di list aja dulu puji-pujiannya. Tulis di buku, di note ya, tulis nanti kalau saya udah punya istri saya bakalan kayak gini gitu. Ternyata belum juga, tulis lagi. Jadi makin lama menjomblo, kosakata gombal makin banyak. Sehingga begitu nikah, karena udah saking matangnya, romantis banget. Saking matangnya. Ada sisi positifnya juga sih menurut saya. Jalan, pokoknya yang menyenangin deh. Yang diomongin tuh yang menyenangkan. Jangan, mah, dituntut ini, dituntut itu. Agak berat sih. Istri juga ke suami kayak gitu. Senangkan hatinya. Maka engkau akan dapatkan lebih dari itu. Bujuk hati, ta'liful qulub. Hadiah senyum, hadiah kata-kata, hadiah benda, barang segala macam. Tahadu tahabu. Saling berhadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Wahdatus syu'ur, satu perasaan. Dan hadiah tidak harus selalu dalam bentuk barang berharga. Kalau di jalan menghadiahkan space. Kayaknya nih saya biar orang dapat tempat, misalnya di jalan lagi berhenti di lampu merah ya. Ternyata atau lagi pas-pasan di persimpangan, di perempatan jalan, duluan gitu kan, hadiahin orang untuk 1 menit 2 menit dia duluan daripada kita. Nggak sampai 1 menit dah, beberapa detik doang, hadiah jalan. Enggak duluan. Nah ini hadiah nih, ini rahmah. Nabi itu kayak gitu banget teman-teman. Makanya coba kita belajar untuk mengamalkan 2 hal ini, yaitu fa'allafa baina qulubikum wa rabatna ala qulubihim. Belajar menyatukan hati di antara orang beriman, secara lebih khusus lagi di antara bangsa Indonesia, secara lebih khusus lagi di antara warga Bandung, dengan 2 hal tadi. 1, jaga perasaan orang. Berpikir dan merasalah dengan angle orang lain, jangan angle kita. Kalau angle kita kadang-kadang jadi egois, subjektif, kaku. Kalau kita ngomong tentang orang lain, kira-kira dia gimana ya dengan ucapan kayak gini, berarti kita harus perbaiki sampai ucapan kita gak menyakiti dia. Kedua, rahmah. Berusaha untuk ngasih kebaikan buat orang lain yang menyenangkan hatinya. Minimal banget senyum. Ada masalah senyumin. Kalau salah lagi, ya udah perbaiki. Karena kita manusia, kadang gak bisa langsung sekaligus sempurna. Tapi kita minimal ada niat untuk memperbaiki, menjadi lebih baik. Berusaha terus. Kayak di masjid, pas keluar nanti pasti nggak nyaman. Pas kita datang, kita ngeliat ada orang yang berdiri di atas sendal kita. Sendal baru beli tadi sore ya, langsung diinjak sama teman kita atau orang yang kita nggak kenal. Pas diinjak, kan budaya orang Indonesia bagus ya. Maaf itu sendal saya yang diinjak. Kita yang benar kita minta maaf kan bagus tuh. Oh ya maaf nggak sengaja. Ya udah nggak apa-apa, tinggal diusap gitu. Belajar senyum dulu. Ya udah nggak apa-apa, diganti aja yang baru gitu. Senyum. Mudah-mudahan senyum, makin kita rajin mengaji, makin kita rajin
tersenyum, karena Nabi SAW itu orang yang senyumnya selalu menyenangkan hati orang lain. Ketemu Nabi, senyum aja Nabi teh. Oh alhamdulillah, orang yang tadinya marah gak jadi marah sama Nabi. Pengen mukul Nabi, pengen nyakitin Nabi, malah jadi sayang dan pengen ngebelain Nabi karena senyum. Walaupun kadang memang butuh ketegasan terhadap sesuatu kemungkaran. Lagi-lagi tadi bedain antara mana fahsya, mana mungkar. Kalau fahsya, kesalahan yang gak ganggu orang lain, jadi aib pribadi, itu ditutupin, jangan dibongkar. Tapi kalau mungkar, kesalahan yang merugikan orang lain, dan itu harus dibongkar supaya tidak berjatuhan korban yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang pernah bisa menaklukkan penjajah hanya dengan bambu runcing, bangsa yang bertahan 350 tahun dalam jajahan tapi gak pernah menyerah. Kita ini, nenek moyang kita itu pejuang loh teman-teman. Sehingga jangan sampai kita kehilangan darah dan gen pejuang itu dalam diri kita. Tetap melanjutkan perjuangan walaupun dengan model yang berbeda. Buat saya, orang yang keren itu bukan orang yang banyak komen, bukan orang yang mengkritisi orang lain. Orang yang keren itu orang yang fokus dengan karyanya. Ayo kita berkarya. Masing-masing kita punya potensi. Saya sebagai ustadz, ya saya berkarya lewat dakwah. Teman-teman ada yang misalnya anak sains berkarya dengan penemuan-penemuan yang ilmiah. Teman-teman ada yang pengusaha berkarya dengan finansialnya untuk membantu orang lain. Teman-teman apapun berkarya dengan karya-karya yang membangun dan positif, sehingga insya Allah kita menjadi pejuang-pejuang warisan nenek moyang kita dengan konsep yang baru. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas